sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada pada acara hari ini. Yang keempat dari KPGRI. Kami berharap di sini dengan diadakannya acara ini dapat mempromosikan atau mengangkat wisata di tempat kami. 4 tahun kebersamaan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah setia menjalin persaudaraan dan memberikan loyalitasnya selama 4 tahun ini berdedikasi untuk KPGR tercinta ini. Melalui pemotongan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar KPGR Minangkabau dan seluruh keluarga besar KPGR seluruh Indonesia. Bersama jiwa petualang kita bangun tanah. Piring. Kamera talangan lo. Kita pegang lo. Untuk yang pertama kami ucapkan ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Om Unyil. Untuk Om Unyil. Dan yang terakhir, yang paling ujung wilayah Jakarta, untuk Indonesia 6 yaitu untuk si junjung mas saya Gagang dan Namdi. Dan selanjutnya ucapkan terima kasih kepada seluruh segenap keluarga besar KPGR Minangkabau. Selamat anniversary 4 tahun KPGR Minangkabau. Bersama jiwa petualang kita bersama. Dalam satu komunitas mendaki gunung Indonesia Raya dengan satu hobi penggiat alam. Siap menjaga melestarikan alam bersama jiwa petualang. Siap menjaga melestarikan alam bersama jiwa petualang. Bersama Jiwa petualang. bersama. Jiwa petualang. Sekian dari kami. Tentang kemanusiaan saudara kita di luar sana mungkin lebih mengenaskan, lebih menyedihkan daripada kita, ya kan? Kita ambil contohnya Palestina, ya, Rohingya yang baru minggu ini, yang beberapa tahun yang lalu itu mereka genosida, ya kan? Umat Islam kita
diusir dari tempatnya. Kita juga punya agenda-agenda lain maksudnya, teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman nantinya akan dibantu sama teman-teman dari DRM untuk mengingatkan kembali tentang PPGD, ya kan? Pertolongan pertama pada gawat darurat. Nah, mungkin hari ini akan disampaikan nanti sama Bang Hari, akan dibantu nanti sama Bang Fauzan dan Kak Nur Fajri. Baik teman-teman, atau ada sesi tanya jawab, kita persilahkan dulu. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya kepada Bang dari ACT mengenai siapakah pendiri ACT dan apakah visi dan misi ACT. pertanyaan yang sikap padat ya, luar biasa. Ininya dipilih nanti atau gimana nih? Dijawab dulu ya. Baik, terima kasih Bang. Nanti dipilih ya Bang ya, silakan. Baik, pendiri ACT itu adalah ada 4 orang Bang. 2 dari pendiri ACT adalah berasal dari orang Padang, Sumatera Barat. Kita cukup bangga ini yang sudah menggerakkan perlawanan sampai ke luar negeri, ya kan? Sampai kalau kita bicara dalam ada SKDI namanya, itu dalam satu dunia Islam, Global Islamic Philanthropy. Nah, jadi ACT itu ada atasannya lagi Bang, ya atasannya lagi. Jadi Presiden ACT itu di atasnya masih ada lagi GIP. Jadi ACT itu sudah ada dilindungi satu lembaga yang besar lagi, Global Islamic Philanthropy. Sudah global Bang, bicara global. Nah, tentang visi dan misi, isinya ACT ingin membuat satu organisasi kerelawanan. Ini yang besar Bang. Deal Bang? Oke, siap. Deal Bang, selamat Bang. Saya Bang ya, sama berkah Bang, alhamdulillah ya. Terima kasih Bang. Hit aplaus dari Abang dari Pasaman. Iya. Ayo cepat maju. Boleh bagikan juga boleh cepat. Siapa yang maju? Siapa ciri dari kita yang bertanya? Siapa yang ambil uang di tangan nilai? Silakan cepat. Kondisi tidak mungkin satu relawan itu hanya akan berjalan sendiri. Tentunya mereka membutuhkan suatu koordinir untuk bergerak, sesuatu yang melalui. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagi seandainya terjadi sesuatu peristiwa yang ingin menjadi relawan atau tergabung, gimana dari ACT atau MLI ini untuk mengarahkan teman-teman yang ingin bergabung ke dalam relawan ini, yang ingin bergabung dan bergerak bersama ACT ini. Dan itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah pergerakan relawan ini akan bergerak ketika terjadi sesuatu? Seandainya dalam suatu peristiwa itu kita kan tidak bisa memprediksikan sesuatu. Sebagaimana misalkan suatu kebencanaan Di balapan dan apa segala macam, kita berikan perhatian khusus gimana mengatasi masalah tersebut seperti itu. Dan apa juga yang bisa dilakukan oleh petani nanti untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Kita pernah di Surabaya yang beli belo. Ya, di Surabaya itu harga belo cuma 200 per kilo, 200 rupiah per kilo. Orang dermawan, sehingga kalau kita menjadi peradaban yang baik seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, itulah sebenarnya perlawanan, bukan yang masalah CT. Perlawanan seperti itu. Kita memiliki kekuatan antara orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan orang yang memiliki masalah. Seperti apa kan tadi? Kok bisa ya ada yang advokat? Gimana advokat kalau turun ke gunung? Bantu mencari uang. Atau advokat itu milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa.
Oke, itu rekan-rekan semua, mungkin dari saya akan mengenalkan tentang yang namanya PPGD. Ada yang tahu PPGD? Ada yang tahu nggak? PPGD ada yang tahu nggak? Pertolongan pertama pada gawat darurat atau rasa medisita dan juga medical first responder. Jadi saya akan menceritakan dan memperagakan tentang gimana pertolongan pertama MIGA. Jadi kalau di kami namanya seperti MIGA. MIGA namanya. Ya, bukan pikiran, pikiran makanan. Oke, kan saya coba bacakan. Pertama, ada limpatan. Limpatan ini namanya shock. Tapi kalau udah di lapangan, kita instruksikan saja. Boleh kayak gini. Depan. Rekan-rekan ada yang tahu nih apa nggak? Kayu. Kayu pakai kain. Ini namanya kalau di kita namanya ini bidai. Bidai. Kalau dari lapang kita yang seperti saja benda yang keras. Tapi, apa? Oke, kita praktekkan pada tungkai bawah. Patah tulang pada tungkai bawah. Silakan bagi rekan-rekan yang di tenda atau yang nggak tahu, silakan merapat. Supaya kita tahu. 5 bidai. 5 bidai. 5 bidai. Jadi pertama, kita coba kita kaki yang mana petanya misalnya. Kanan kah, kiri kah? Kita ambil. Jadi kita ambil aja yang untuk yang kanan. Mungkin kita ambil yang kanan karena kadang itu mungkin luar biasa. Jadi bang, jadi kaki yang patah ini nggak boleh kita angkat bang. Nggak boleh diangkat. Karena diangkat itu membuat kesakitan pada pergerakan. Maksudnya ini kan patah tulang tertutup. Nanti kan ada gerakan, bisa jadi patah tulang terbuka luar tulangnya. Jadi bang, sebelum ini di Bantaro, celah ini yang harus bang masukkan dulu. Namanya celah anatomi bang. Di bagian jepit, kan, kita tangan bisa kita potong. Nah, bisa kita masukkan di lewat sendi. Jadi kakinya belum kita angkatkan. Nah, Kalau mau ambil sih awal jadi potongnya Pak. ini bang, kalau mau ke atas, oke di sini aja bang. Bisa kita geser ke atas. Berarti cedera pada tungkai bawah. Memang ada urutannya dulu bang. Sebenarnya sudah ada urutan intinya sebenarnya antara 2 sendi dulu. Sendinya mana bang? Ya, sendi. Jadi kita antara 2 sendi. Itu yang kata kuncinya. Tapi bang mau lihatnya dari mana? Mau dari sini kan? Ini penguatnya memilih antara salah satu sendi. Ya, kalau di antara 2 sendi kan otomatis dia